Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tercinta, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan yang sempurna bagi kita semua, ilmu yang bertambah luas, dan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini, mari kita simak bersama kisah inspiratif tentang Abuya Dimyati Cidahu, seorang ulama harismatik yang penuh karomah. Tapi, jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan subscribe, agar kita dapat terus berbagi ilmu yang bermanfaat. Abuya Dimyati Cidahu, ulama harismatik asal Banten, kerap menjadi perbincangan karena karomahnya yang mengagumkan. Selain itu, beliau adalah seorang ulama yang alim, waroi, dan sangat menjunjung tinggi sikap nasionalisme. Abuya juga pernah ditemukan dalam satu waktu di tempat yang berbeda. Ia bisa mengetahui suatu kejadian di tempat yang jauh, meskipun tidak bepergian. Tetap berada di pesantrennya. Salah satu kisah yang menarik perhatian adalah rutinitas Abuya mengamalkan berbagai hizib yang sangat dahsyat keampuhannya untuk menahan hal-hal negatif dan menghindari mara bahaya, serta orang yang hendak berbuat zalim. Bahkan, amalan rutinitas wirid hizib dan membaca delail itu dilanjutkan oleh putranya, Abuya Muhtadi Al-Bantani. Buya Muhtadi meneruskan amalan ayahandanya, yakni ijazah hizib nasyar kepada para santri dan nahdliyin dari berbagai penjuru. Ijazah tersebut merupakan ijazah yang didapat Abuya Dimyati, bersanad dari para ulama dan guru Abuya Dimyati Al-Bantani. Abuya Dimyati dikenal sebagai ulama dan guru tarekat yang alim dan wara. Nama lengkapnya adalah Muhammad Dimyati bin Muhammad Amin Al-Bantani, yang biasa dipanggil Abuya Dimyati atau oleh kalangan santri Jawa Barat akrab dipanggil Mbah Dim. Lahir pada masa penjajahan Hindia Belanda, sekitar tahun 1925. Dari pasangan Haji Amin dan Hajah Rukayah, Abuya merasakan betul bagaimana sulitnya hidup di bawah penjajahan. Sehingga, saat negara ini merdeka, ia sangat mensyukuri kemerdekaan dan hafal lagu-lagu nasional dan kebangsaan. Setiap menggelar pengajian, ia selalu mengawali dan menyelinginya dengan menyanyikan lagu-lagu nasional dengan penuh hikmah dan semangat, serta hafal betul dengan syair-syairnya. Tidak seperti anak pada umumnya yang lebih dominan bermain dan masih manja terhadap orang tua. Tanda-tanda kewalian Abuya telah nampak sejak kanak-kanak. Ia gemar bertirakat dengan berpuasa sunnah dan menghabiskan waktunya dengan mengaji. Sejak kecil, Abuya sudah menunjukkan kecerdasan dan kesyalihannya. Ia belajar dari satu pesantren ke pesantren lainnya, menjelajah tanah Jawa hingga ke Pulau Lombok, demi memenuhi pundi-pundi keilmuannya. Ia termasuk orang yang senang mengembara demi memenuhi hausnya akan ilmu pengetahuan agama. Ia menemui para ulama yang ditunjuk oleh gurunya. Meskipun ilmunya sudah mencukupi untuk membina santri dan membuka pesantren, ia selalu merasa belum cukup. Kepopuleran Mbah Dim setara dengan Abuya Bustomi Cisantri dan Kiai Munfasir Cihomas. Mbah Dim adalah tokoh yang senantiasa menjadi pusat perhatian, yang justru ketika ia lebih ingin menyedikitkan bergaul dengan makhluk demi mengisi sebagian besar waktunya dengan ngaji dan bertawajuh ke hadratillah, ia sering bermunajat di tengah malam dengan qiyamul lail dan khatam Quran setiap hari. Karena Abuya adalah seorang hafidz, ia sering menangis di sepertiga malam saat berdoa. Waktunya dihabiskan dengan beribadah. Abuya menjadi ulama yang banyak dikunjungi para pecintanya atau yang mencintainya. Sebagai contoh, ketika para santri keluar dari salat jamaah subuh, ternyata di luar telah menanti dan berdesak-desakan para tamu sepanjang lebih dari 100 meter yang ingin bertemu dan bersilaturahmi dengan Mbah Dim. Hal ini terjadi hampir setiap hari. Para peziarah Wali Songo yang tur keliling Jawa, seperti peziarah dari Malang, Jember, atau Madura merasa seakan belum lengkap jika belum mengunjungi ulama asal Cidahu ini untuk sekadar melihat wajah Mbah Dim, untuk sekadar bermusyafaha, bersalaman, atau meminta air dan berkah doa. Mbah Dim menekankan pentingnya ngaji dan belajar, yang sering disampaikan dan diingatkan oleh Mbah Dim kepada para santri dan kiai, yaitu jangan sampai ngaji ditinggalkan karena kesibukan lain atau karena alasan umur. Sebab, ngaji tidak dibatasi oleh umur. Menurut Abuya,
kemiskinan dan usia tidak menjadi alasan untuk menuntut ilmu hingga meninggal. Perkataan beliau itu dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari bersama santrinya. Hidup beliau hanya diabdikan untuk mengajar santri, melayani tamu yang berkunjung, dan mendidik anak. Sebelum wafat, Abuya Dimyati pernah membuka pengajian kitab tafsir At-Tabari yang tebal bergulit-gilit hingga khatam. Waktu pengajiannya pun dilaksanakan pada malam hari, dari pukul 22 hingga 02,3 tanpa istirahat. Sampai-sampai, kata Mbah Dim, tarikah aing mangaji, yang artinya ngaji dan belajar adalah tarikahku. Ajaran Mbah Dim tentang sarikoh ngaji ini menjadi sangat populer di kalangan para alim ulama Nahdlatul Ulama. Bahkan kepada putra-putranya, termasuk juga kepada santri-santrinya, Mbah Dim menekankan arti penting jamaah dan ngaji, sehingga seakan-akan mencapai derajat wajib. Artinya, tidak boleh ditawar bagi santri, apalagi putra-putranya. Mbah Dim tidak akan memulai sholat dan ngaji, kecuali putra-putranya, yang seluruhnya adalah hafidz, yang hafal Al-Quran, sudah berada rapi, berjajar di barisan syaf salat. Jika belum datang, maka kentongan sebagai isyarat waktu sholat pun dipukul lagi bertalu-talu, sampai semua hadir, dan salat jamaah pun dimulai. Mbah Dim merintis pesantren di desa Cidahu, Pandeglang sekitar tahun 1965, dan telah banyak melahirkan ulama-ulama ternama seperti Habib Hasan bin Ja'far Assegaf, yang sekarang memimpin Majelis Nurul Mustafa di Jakarta. Dalam bidang tasawuf, Mbah Dim menganut tarekat Qadiriyah Naksabandiyah dari Syekh Abdul Halim Kalahan, tetapi praktik suluk dan tarekat kepada jamaah-jamaah Mbah Dim hanya mengajarkan tarikah Syadziliyah dari Syekh Dolhar, yang biasa disebut Mbah Dalhar Warucongol, Magelang, Jawa Tengah. Abuya Dimyati menghafal Al-Quran pada Mbah Dalhar Warucongol hanya dalam waktu 6 bulan. Namun, perlu diketahui bahwa sebelum menghafal Al-Quran dalam waktu singkat itu, Abuya menerapkan membaca Al-Quran 1 hari 1 kali khatam. Dan ini diulang-ulang sampai kurang lebih 4 bulan. Jadi, sebelum menghafal, Mbah Dalhar menganjurkan Abuya muda untuk membaca Al-Quran sesering mungkin terlebih dulu, sehingga bacaan Al-Quran melekat kuat di hati dan lisan. Itu sebabnya, dalam perilaku sehari-hari ia tampak tawadu, zuhud, dan ikhlas. Banyak dari beberapa pihak maupun wartawan yang mencoba untuk mempublikasikan kegiatannya di pesantren, tetapi selalu ditolak dengan halus oleh Mbah Dim. Begitupun ketika ia diberi sumbangan oleh para pejabat, selalu ditolak dan dikembalikan sumbangan tersebut. Hal ini pernah terjadi pada Mbak Tutut, anak mantan Presiden Soeharto, yang memberikan sumbangan sebesar 1 miliar, tetapi oleh Mbah Dim dikembalikan. Mbah Dim juga sangat mencintai gurunya. Salah satunya Kiai Tubagus Ahmad Bakri, atau yang biasa dikenal dengan sebutan Mama Sempur, Plerit, Purwakarta. Semasa hidup, ia sering mengunjunginya untuk menanyakan sejumlah persoalan yang kemudian didiskusikan, meskipun sudah menetap dan berdiam diri di pesantrennya. Saat acara Haul Mama Sempur, beliau selalu hadir sebagai bentuk penghormatan atau mahabbah terhadap gurunya. Abuya Dimyati juga tabarukan dengan berguru ke banyak ulama. Memperbanyak guru berarti sama saja kita memperbanyak jalur keilmuan, seperti yang dilakukan oleh para perawi-perawi hadis. Hal ini pula dilakukan oleh para ulama Nusantara waktu itu. Abuya Dimyati pun demikian. Beliau berguru pada puluhan ulama di Jawa, dan bahkan di luar Jawa. Beberapa ulama yang pernah disinggahi Abuya Dimyati diantaranya Kiai Abdul Halim Kalahan Banten, Mama Sempur Purwakarta, Kiai Ruyat Kaliwungu, Kiai Masyem, Kiai Baidawi Lasem, dan lain sebagainya. Semakin banyak memiliki guru berkualitas, wawasan pun akan semakin luas. Tentu hal ini dapat membantu menjawab dan menghadapi problematika sosial, kemasyarakatan yang akan dihadapi oleh setiap penuntut ilmu. Tanggal 3 Oktober tahun 2003, tepat hari Jumat dini hari, Mbah Dim dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke haribaannya. Banten telah kehilangan sosok ulama karismatik dan tawadu yang menjadi tumpuan berbagai kalangan masyarakat untuk dimintai nasihat. Bukan hanya masyarakat Banten, tapi juga umat Islam pada umumnya
merasa kehilangan. Ia dimakamkan tidak jauh dari rumahnya di Cidahu, Pandeglang. Dan hingga kini, makamnya selalu ramai dikunjungi oleh para peziarah dari berbagai daerah di tanah air. Demikianlah kisah tentang Abuya Dimyati Cidahu yang menginspirasi kita semua untuk selalu menuntut ilmu dan beribadah dengan ikhlas. Semoga cerita ini membawa manfaat dan barokah bagi kita semua. Amin. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.